Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello student, I'm Mrs. Risa. I'm your English teacher. Welcome to my class. Before we start our lesson, please prepare yourself and don't forget, write it down in your book. Who are you, student? Kembali lagi bersama Ustazah di kelas bahasa Inggris. Masih tetap belajar di rumah, pembelajaran jarak jauh. Mudah-mudahan walaupun tidak bertatap muka secara langsung, kakak-kakak semua, kakak-kakak yang ada di rumah sekarang bisa tetap semangat, tetap fokus. Nah, sekarang kita mau bahas apa ya? Ayo, siapa yang tahu? Well, now we are going to learn about simple past tense. Siapa yang tahu atau pernah belajar tentang simple past tense? Have you learned about it? Right. Yang pernah belajar, mari kita ulas kembali. Dan yang belum pernah belajar, let's learn together. Nah, di sini ada beberapa poin yang akan kita bahas, and you have to understand about it. Yang pertama, function. Ya, function dari simple past tense-nya apa? Kedua, pattern of verbal. Third, pattern of nominal. Yang seperti kita ketahui bahwa simple past tense itu ada dua jenis, yaitu verbal and nominal, di mana masing-masing itu ada 3 macam bentuk kalimat. Yang pertama, positive sentence, negative sentence, and interrogative sentence. Next, verb. About verb. Di mana ini kita bahas perubahannya dari verb 1 ke verb 2. Bagaimana sih caranya kita mengubah dari verb 1 ke verb 2 atau ke verb 3. Nah, di sini ada regular verb and irregular verb. Apa itu regular dan irregular? Mari kita bahas di sini. So, class, let's get started. First, function of simple past tense. What is that? Function of simple past tense is for things that happen in the past, or digunakan untuk menyatakan kejadian atau peristiwa yang terjadi di masa lalu. Jadi peristiwa atau kejadiannya itu udah lampau, udah terjadi, ya. Jadi kita tinggal menceritakannya. Jadi kalau kakak nih mau menceritakan kejadian yang sudah terjadi, kakak bisa menggunakan rumus simple past tense ini. Siapa yang suka cerita? Biasanya perempuan itu suka cerita. Kemarin saya nangis gara-gara ini. Nah, kalau di bahasa Inggris itu kalimatnya pakai simple past tense. Itu soalnya nangisnya itu udah nangis, udah terjadi gitu. Bukan pas kita ngomong kalian itu nangis gitu. Nah, ini ada beberapa poin yang biasa digunakan simple past tense. Pertama, first, keadaan atau kondisi di masa lalu. Second, pengalaman, or experience. And third, sejarah atau history. Ya. Itu function of simple past tense, fungsi dari simple past tense.
sekarang kita mulai ke bentuk kalimatnya, rumus kalimatnya. First, yaitu positive sentence di verbal simple past tense. Nah, Kakak, bagaimana sih kita membedakan antara verbal simple past tense dan nominal simple past tense? Verbal. Nah, kalau verbal itu, yang kalian ingat verbal. Nah, kita potong al-nya. Hilangkan al-nya menjadi verb. Ya, jadi kalimat verbal itu adalah kalimat yang menggunakan kata kerja atau verb. Verbal, verb. Verbal, verb. Verbal, kalimat yang ada atau menggunakan kata kerja. Oke. Bisa ya? Insya Allah bisa diingat ya. Gampang kok, verbal, verb. Alright. Nah, untuk verbal form ini di simple past tense untuk di positive sentence, patternnya atau rumusnya itu adalah subject plus verb 2. Subject plus verb 2. Kok pendek sekali sih, Ustazah? Iya, ini intinya, Kak. Ya, intinya pokoknya kalau yang kesininya mah sama. You can add complement or no, it's okay. Ya, tapi yang paling intinya yang harus kalian ingat adalah subject plus verb 2. Simple past tense itu menggunakan verb 2 atau past form, bentuk kata kerjanya. Ya. Example. She came to your house. They collected their homework last week. Well, Kak, bisa nggak kalian membedakan antara kalimat satu dan kedua? Ada bedanya nggak antara kalimat satu dan kedua? That's right. Bedanya apa? Bedanya, kalau kalimat pertama itu tidak ada time signalnya, tidak ada keterangan waktunya. Kalau di kalimat kedua ada keterangan waktu. Apa keterangan waktunya? Time signalnya adalah last week. Ya, last week, minggu lalu. Keterangan waktunya. Kalau di sini kan tidak ada keterangan waktunya, tidak pasti kapan-kapannya, pokoknya ya udah ya. She came to your house. Dia datang ke rumahku. Ya udah, dia datang ke rumahku dulu, lalu yang udah lewat itu, dianya itu udah datang. Nah, walaupun tidak ada time signalnya, bagaimana nih kita tahu ini kalimat simple past tense? Lihat, ingat ya, rumusnya itu subject plus verb 2. Dilihat, subjeknya apa? She. Verbnya came. Came itu adalah verb 1 atau verb 2? That's right. Came itu adalah verb 2 dari come. So, walaupun tidak ada kata keterangan waktunya atau time signalnya, kita lihat di sini ada memakai verb 2. Maka kita tahu kalimat itu adalah kalimat simple past tense. Nah, alright, next. Negative sentence. Negative sentence di verbal simple past tense. Apa rumusnya nih, Kak? Ada subject plus did not or didn't, di short formnya ya, plus verb 1. Kalau tadi di positive sentence itu adalah kita menggunakan verb 2, kalau di negative sentence kita kembalikan verbnya ke asalnya. Kita gunakan verb 1 karena udah keluar nih did-nya. For information, did ini digunakan subject to all subject. Ya, all subject itu menggunakan did. Mau I, you, they, we, she, he, it, mau singular, mau plural, itu menggunakan did kalau di negatifnya. Ya, jadi tidak ada pilihan. Hanya satu did kalau di negative sentence
past tense. Diingat sekali lagi, apa rumus simple past tense untuk negative sentence verbal? Yaitu adalah subject plus did not or didn't plus verb 1. Example, she did not come to your house. They didn't collect their homework last week. Nah, Ustazah ngambil contohnya dari sama tadi, dari positive sentence dirubah ke negative sentence, dimana merubahnya itu hanya nih yang ditanda merah ya, hanya mengubah verbnya saja, Yang tadinya di sini itu hanya came dirubah menjadi did not come. Kesininya sama ya. Nomor 2, yang tadinya they collected their homework last week, sekarang kita rubah collected-nya menjadi didn't collect their homework last week. Kalian bisa ya, you can choose did not or didn't. Ini Ustazah sengaja membedakan, jadi itu nggak ada masalah ya, did not or didn't. Well, that's about negative sentence verbal. For verbal simple past tense interrogative sentence, rumusnya ada did plus subject plus verb 1. Di interrogative sentence juga kita menggunakan verb 1, bukan verb 2. Jadi yang menggunakan verb 2 di simple past tense itu hanya ada di positive sentence. Kakak, interrogative sentence juga kita bisa artikan pertanyaan-pertanyaan yang artinya apakah, tapi bukan berarti did itu apakah ya, bukan berarti did itu artinya apakah. Tapi ketika kakak mau mentranslate dari Indonesia ke Inggris yang ada kata apakah-apakahnya, yang pertanyaan yang apakah, maka kakak menggunakan interrogative sentence. Example, did she come to your house? Did they collect their homework last week? Ustazah merubah dari kalimat sebelumnya ya, yang tadinya did-nya setelah subjek. Kalau kita mau mengubah ke interrogative sentence, did-nya ditarik ke depan, gantian sama subjek ya, ganti posisi dengan subjek, tarik did-nya ke depan. Did she come to your house? Apakah dia datang ke rumahmu? Did they collect their homework last week? Apakah mereka mengumpulkan PR mereka minggu lalu? Yes or no? Jawabannya gimana? Kalau yes, yes I did. Yes she did. Sorry. Yes she did. Kalau no, no she did not. Or no she didn't. Kali ini gimana jawabannya? That's right. Kalau yes, yes, they did. No, they didn't. Alright class, that's about interrogative sentence. Now about nominal of simple past tense. Jenis nominal di simple past tense. Kalau tadi verbal, yaitu kalimat yang ada atau menggunakan kata kerja. Sebaliknya, kalau nominal simple past tense itu adalah kalimat-kalimat yang tidak ada kata kerja.
kerjanya atau tidak menggunakan kata kerja. Ya. Di sini kalau tidak menggunakan kata kerja dibantu oleh to be. Kita menggunakan to be. To be-nya apa? Untuk di simple past tense, to be-nya ada was dan were. Was dan were. Simple past tense. Ingat ya, to be kata bantu. Kata yang suka membantu bagi kalimat-kalimat yang tidak ada kata kerjanya. Jadi, kalau kakak translate dari Indonesia ke bahasa Inggris, di kalimat itu ada kata kerja, maka jangan pakai nominal, tapi verbal. Sedangkan, kalau kalimatnya itu tidak ada kata kerjanya, berarti kakak gunakan ini, rumus nominal. Simple past tense-nya. Nah, was dan were ini punya pasangannya masing-masing. Yang pertama was singular, and were untuk plural. Was di sini itu ada I, she, he, it, dan singular kalau misalnya satu orang. Were itu buat they, you, we. Nah, ya. Di sini ada ana. Ana itu apa nih? Was dan were itu selalu mendampingi ana. Ya. Pendamping was dan were di simple past tense itu ana. Ana itu apa? Ana itu singkatan dari A for adjective, N for noun, A for adverb. Adjective, noun, adverb, ana. Ana, adjektif, noun, adverb. Adjektif kata sifat, noun kata benda, adverb kata orang. Jadi was dan were itu selalu mendampingi ana. Gitu. Ya, ana itu kan bukan kata kerja. Jadi kalau ana ini harus selalu didampingi, harus selalu dibantu. Tidak bisa berdiri sendiri di kalimat ini. Makanya didampingi oleh was and were. Next. Nah, ini ya. Was singular, I, she, he, it. Were plural, you, they, we. Nah, seperti biasa, di satu jenis itu pasti ada 3 kalimat, 3 jenis kalimat. Itu positive sentence, negative sentence, dan interrogative sentence. Kita bahas satu-satu. First, untuk positive sentence, kalimatnya, rumus kalimatnya, itu adalah subject plus was atau were. Ini tergantung subjeknya. You can choose was or were. Diingat pasangannya. Kalau misalnya subjeknya she, maka kita pilih was. Kalau subjeknya they, maka kita pilih were. Kalau subjeknya Ana dan Ina, kita pilih were, ya, plus ana, ya. Nah, untuk negative sentence-nya apa? Subject plus was or not were, was or were plus not plus ana. Jadi tinggal tambah not aja setelah was or were. Kalau interrogative sentence gimana? Ditarik was were-nya di depan, ganti posisi was dan were-nya dengan subjek. Kesininya sama kesininya. Jadi yang kalian ingat itu hanya di depannya aja nih. Subject plus was or were, subject plus was or were plus not. Kemudian interrogative was were dulu baru subject. So easy, I think. Ya.
kalimatnya. Kita lihat. Untuk positive sentence, contoh kalimatnya, she was happy yesterday. She was happy yesterday. Ingat, was selalu mendampingi anak. Ya, kalau di sini kalimat di sini itu anaknya itu adjective. Was mendampingi adjective, yaitu happy. Dirubah ke negative sentence. Kalau mau dirubah ke negative sentence, kita tinggal tambah not nih, not setelah was. Maka kalimatnya menjadi she was not or wasn't happy yesterday. Was not short formnya wasn't ya. She was not happy yesterday. Kalau interrogatifnya seperti apa? Tinggal ditarik was-nya ke depan. Was she happy yesterday? Was she happy yesterday? Nah, so easy. That's right. Another example. She was lucky last night. He was a pilot. They were not in the market 3 hours ago. Yeah, there are that about adjective. A pilot is a noun, and in the market is adverb. Itu contoh-contoh yang lainnya. Time signal in the simple past tense. There are this morning, last week, yesterday, 2 times ago, 15 minutes ago, 3 days ago, the other day. Nah ini Kak, ini adalah time signal atau keterangan waktu yang biasa digunakan di simple past tense. Last week, last ada kata lastnya, mau last week, last year, last month, last day, last Monday, last Saturday, last Tuesday, last Thursday, itu bisa ya, pokoknya ada lastnya. Dan ada kata ago, 2 times ago, 3 times ago, 2 days ago, ya seperti itu. Sekarang kita akan bahas tentang verb, di mana verb itu ada 2 macam. There are regular verb and irregular verb. Regular verb atau kata kerja beraturan, dan irregular verb kata kerja tidak beraturan. Regular verb atau kata kerja yang beraturan. Aturannya udah jelas. Apa aturannya? Patternnya udah fix. What is the pattern? The pattern is verb 1 plus ed or d. Jadi yang menambahkan verb 1 ditambahkan dengan ed atau d. Jadi ada perubahan verb dalam beberapa situasi. Yang pertama, first. Verb yang diakhiri huruf y, y, dan huruf sebelumnya adalah konsonan, ya, maka y diganti menjadi huruf i dan ditambah ed. Example, study. Study, lihat kakak, katanya itu di akhirnya huruf y,
Y-nya kita hilangkan, ganti dengan huruf I. Baru ditambahkan ed. Jadi, study, to studied. Right. Next situation. Verb yang diakhiri huruf C. Maka, C sama dengan CK plus ed. C-nya diganti jadi CK ditambahkan ed. Example dari kata panic. Panic menjadi panic. Panic. Jadi C-nya ditambahkan CK ed. Nah, lihat ya tanda merah yang di sini itu perubahannya. Next, third, satu suku kata yang diakhiri konsonan dan sebelum akhir adalah vokal. Maka huruf akhirnya sama dengan double. Jadi kalau misalnya nih belakangnya itu adalah konsonan, huruf konsonan, dan sebelum huruf akhirnya itu adalah vokal, di double huruf konsonannya tersebutnya. Contohnya, example, stop, S-T-O-P, stop, S-T-O-P, ya, dirubah menjadi stop, stop, P-nya jadi double, ditambahkan ed. Nah, untuk situasi ini, except, kecuali, nih ada pengecualian untuk kata-kata yang berakhiran W atau W. Untuk kata berakhiran W, untuk kata berakhiran X, dan untuk kata berakhiran Y, itu tidak di double. Contohnya, berakhiran W, bow, menjadi boat. Nah, ya, bow-nya tinggal ditambah ed. W-nya gitu nggak di double. Terus yang berakhiran X, mix, jadi mixed. Ya, X-nya nggak double. Ya, tinggal ditambahkan ed saja. Dan play menjadi play. Ya, tinggal langsung ditambahkan ed. Nah, fourth, verb yang akhirannya huruf E, maka perubahannya ditambahkan D. Kalau tadi di atas, kebanyakan itu dirubah dengan menambahkan ed atau id. Kalau ini ditambahkan hanya D saja. Ya, example, like, L-I-K-E, like, akhirannya huruf E. Jadi kita nggak usah menambahkan ed-nya menjadi e-nya jadi 2. Enggak. Jadi kita tinggal tambahkan d-nya aja. Like, to liked. Die menjadi died. Irregular verb. Irregular verb itu adalah kata kerja yang tidak beraturan. Jadi aturannya tidak fix, ya, atau no fix pattern. Nah, di sini Ustazah bagi 4 grup atau 4 bagian, di mana ini perubahan-perubahan yang ditemukan di irregular verb. Grup pertama atau grup 1 itu all 3 verb from are same. Jadi ketiga bentuknya itu sama, ya. Ini verb 1, verb 2, verb 3 ya. 1, verb 2, verb 3. Nah, untuk grup kedua yaitu same, verb 2, and verb 3 form. Yang samanya itu hanya di verb 2 dan di verb 3-nya saja. And third, same verb 1 and verb 3 form. Yang samanya di verb 1 dan verb 3-nya. Berarti yang berbedanya itu di verb 2. And last, group 4, all 3 verb are different. Semua
kata kerjanya mau verb 1, verb 2, dan verb 3 itu tidak ada yang sama. Gitu. Ya. Ini adalah contoh irregular verb. Grup yang keempat tadi irregular verb. Ya, yang pertama grup 1, cut, hurt. Semuanya sama ya, tidak ada yang berbeda. Verb 1, verb 2, verb 3 itu sama. Group 2, buy, bought, win, won. Verb 2 dan verb 3-nya sama, sedangkan verb 1-nya berbeda. Group 3, verb 1 dan verb 3-nya sama, sedangkan verb 2 yang berbeda. Example, come, came, come, become, became, become. And last, group 4, itu all of verb itu berbeda. Give, gave, given, go, went, gone. Ya, itu adalah contoh dari keempat grup yang tadi. For your information, verb 1 itu biasa disebut juga dengan base form, and verb 2 past form, verb 3 is past participle form. Jadi terkadang ada yang menyebutkan base form bukan verb 1, bukan verb 2, verb 3, tapi menyebutkannya itu base form, past form, and past participle. Alright class, that's all about our lesson for today. Nah, untuk refleksinya biar kalian tambah paham lagi, ada tugas ya, assignment. Buat mind mapping atau peta pikiran berdasarkan materi yang ada di video tadi. Ya. Pokoknya buat di kertas HVS atau A4, buat sekreatif mungkin dan menarik. Pakai warna, pakai gambar, up to you, tapi yang berhubungan dengan materi. Ya. Sekreatif mungkin. Sudah yakin you are creative. Ya. Susah gimana nih contohnya peta pikiran? Kalian bisa search di Google, tapi jangan copas atau copy paste. Ya, kalian lihat contohnya saja. Oh, mind mapping itu seperti ini. Tuh. Dan kalau sudah nih buat, kalian foto dan kirimkan ke link yang akan nanti Ustazah share di wali kelas. Oke. Oh ya, biar nggak tercecer dan nanti ketika kalian datang ke pondok masih ada ya. Tempel mind mapping itu di buku catatan bahasa Inggris, of course. Di buku catatan tempel. Nanti bisa dilipat atau apa. If you have any question, you can call me on my WhatsApp. Good luck guys. Good luck my student. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.